Hai, nama gue Fitri dan kalian lagi nonton channel Appler ID. Di channel ini gue biasanya ngomongin hal-hal tentang Apple, baik dari segi produk, service, maupun Apple sebagai brand itu sendiri. So, kalau kalian suka sama hal-hal yang gue sebutin tadi, consider to subscribe dan nyalain lonceng ya. Jadi beberapa waktu yang lalu, gue tuh iseng ganti daily driver dari iPhone ke Android. Sebagai gambaran, handphone Android yang gue pakai ini ya termasuk dari brand yang top of mind lah. Dan serinya juga termasuk seri yang atas-atas gitu. Semua aplikasi yang gue pakai sehari-hari itu gue install semua di situ, termasuk WhatsApp, kecuali satu, M-Banking, karena ribet ya ngurusnya. Selama pakai notifikasi di iPhone itu gue matiin, jadi gue nggak ke-distract terus nanti tiba-tiba nggak sengaja ngambil terus kebablasan gitu ya. Jadi gue simpen dulu, set aside dulu si handphone iPhone gue ini, gue pakai si Android ini sebagai daily driver. Gue pikir 2 minggu udah cukup kali ya untuk mendapatkan pengalaman pakai Android lagi. Tapi ternyata seminggu aja gue udah nyerah. Jadi awalnya gue tuh kepikiran pakai HP ini karena displaynya tuh cakep. Udah gitu gue kan suka nonton. Jadi gue pikir ini akan jadi pengalaman yang keren, yang seru, yang imersif gitu ketika nonton dengan display yang seperti itu. Terus, oh ya, iPhone yang gue pakai yang sekarang ini adalah iPhone 13 mini, which is udah berapa? Udah 2 tahunan ya sejak launching gitu, karena sekarang kan udah yang 15. Nah, sementara HP ini kan keluaran terbaru, jadi ya jangan dibandingin lah dari segi displaynya, udah kalah jauh. Ukurannya aja udah kalah jauh. Dari pengalaman seminggu itu, gue dapet beberapa takeouts yang sebenarnya tuh udah bisa diprediksi. Tapi gue nggak nyangka bakal sebegitunya sampai gue nyerah di seminggu pertama. Dan itu yang kayaknya bikin gue sadar kenapa ya gue tuh susah untuk balik lagi ke Android. Yang pertama adalah ekosistem yang gue miliki, yaitu Apple. Ini ngaruh banget ketika gue misalnya mau pindah data ke MacBook misalnya. Tadinya kan tinggal AirDrop, nah ini tuh harus pakai metode lain yang stepnya itu agak lebih banyak gitu, nggak yang set-set gitu. Bukan berarti sulit ya, hari gini pindah antar ekosistem kayaknya tuh udah banyak banget aplikasi third party dan segala macam yang mendukung itu. Jadi ya bisa pindah data dengan mudah, tapi nggak semudah kalau kita pakai ekosistem yang sama. Integrasi dan closed ekosistem ini bisa dibilang dua sisi mata uang kali ya. Ada pros-nya, ada cons-nya gitu, dan gue sih tipe yang pros ya, karena dalam hal ini gue sangat terbantu ketika pindah-pindah data dan segala macam, karena memang gue sudah berada di dalam ekosistemnya. Gak ada urgensi gue harus pakai aplikasi di luar ekosistemnya Apple. Sehingga beda nih ceritanya mungkin kalau misalnya gue harus pakai PC atau harus pakai aplikasi lain yang adanya tuh di luar ekosistem Apple. Kayaknya continuity ini yang bikin gue tuh nggak bisa pindah dari iOS. Contoh lainnya yang paling mudah adalah gue sering copy paste antar device. Misalnya gue copy dari iPhone, gue paste-nya di MacBook. Jadi agak sulit kan ya kalau misalnya beda ekosistem gini. Mungkin beda 1 atau 2 step aja, tapi rasanya tuh kayak jadi ribet banget gitu loh. Dan ternyata itu banyak ngaruhnya ke flow kerja gue yang udah terbangun. Terus gue tuh merasa kesulitan pindah ke Android itu karena kemudahan penggunaannya. Ya walaupun meskipun ini relatif ya, tapi dalam hal ini gue udah terbiasa sama user interface-nya iPhone yang sederhana, simple gitu. Di HP Android ini kadang buat nyari app aja, gue tuh kayak harus swipe ke atas terus geser gitu, swipe kanan atau kiri gitu kan. Nah gue tuh kayak dua ini yang berbeda gitu loh. Kalau di iPhone kan tinggal set gitu ya. Kalau ini kan kita harus adjusting lagi tuh dari ke atas terus swipe lagi ke samping kalau misalnya app-nya nggak ada di yang halaman pertamanya gitu ya. Ini sebenarnya kecil ya, hal kecil, gue juga sadar, tapi entah kenapa ini buat gue tuh cukup frustrating gitu, kayak udah terbiasa gitu kan. Lalu pada beberapa kasus gue ngerasa HP Android yang gue pakai ini flow-nya itu
kurang smooth gitu dan agak tersendat ketika misalnya transisi baik di dalam app atau pindah dari app satu ke app lain gitu. Iya, gue tau mungkin ini masalahnya ada di app-nya, misalnya kalau misalnya dia tuh third party gitu ya. Tapi menurut gue justru itu masalahnya, karena gue jarang menemukan ini di iPhone. Kesannya aplikasi di iOS ini lebih well established, lebih lebih stabil gitu ya, jadi lebih bisa running dengan smooth gitu. Ya mungkin karena developer di iOS ini kan lebih fokus ngurusin satu doang ya, dibandingkan developer Android yang ngurusin berbagai macam merek, berbagai macam seri gitu kan, dengan adjustment di berbagai merek handphone. Tapi itu entah kenapa juga terasa di aplikasi bawaan, kayak misal di setting gitu ya, itu kan ya memang bawaan dari si handphone. Jadi kalau dilihat secara kasat mata ya kayak smooth aja gitu, tapi pas kita ngerasain makainya, pas kita ngebandingin kok kayak ada gap sepersekian 0,0000 gitu kali ya, 0,000 detik gitu. Mungkin ini juga berhubungan sama performa kali ya, to some extent, karena menurut gue iPhone ini handphone yang performanya itu termasuk yang paling responsif. Ya gimana enggak, antara software sama hardware-nya kan made for each other, dibuat untuk satu sama lain gitu ya. Wajar banget kalau aplikasinya ini berjalan lebih optimal. Kurasi aplikasinya pun lebih ketat tentunya dibandingkan dengan Android yang lebih terbuka marketnya. Sebenarnya ada beberapa hal lagi yang gue pertimbangkan, misalnya security, privacy gitu kan. Sesungguhnya gue lebih yakin sama security-nya si Apple. Apalagi ada update berkala yang lebih teratur dibandingkan Android. Jadi kalau di iOS kan tiap tahun ada iOS versi terbaru, terus di antara iOS satu dengan iOS yang lainnya itu diantaranya itu banyak update-nya juga, poin sekian gitu kan. Kayak iOS 17 yang baru keluar aja kayak baru sebulanan gitu udah ada update poin sekian beberapa kali gitu kan. Nah, gap yang kecil ini, gap yang semakin sempit, membuat gue yakin, oh berarti logikanya tuh makin banyak isu yang kelihatan, ketahuan, dan diperbaiki gitu. Jadi nggak miss gitu aja karena jangka waktu yang terlalu panjang. Pada akhirnya gue cukup kaget bahwa ternyata yang bikin gue nggak betah itu justru hal yang kelihatannya kecil tapi memang fundamental sih. Ya bukan hal yang eksplisit kayak misalnya kemampuan kamera gitu kan. Ya gue yakin iPhone gue yang sekarang itu mungkin udah obsolete lah ibaratnya dibanding yang gue pakai. Yang gue pakai tuh lebih sophisticated segala macam. Atau display yang gue bilang di awal tadi, displaynya vivid banget di mata tuh, wah memanjakan mata banget. Ternyata gue nggak butuh segitunya juga buat menikmati hiburan, dan gue bisa bilang kayaknya sampai saat ini gue gak rela sih kalau harus pindah dari iPhone ke HP Android yang flagship sekalipun. Gila nih jampi-jampinya Apple ya, bikin bertekuk lutut. Jadi gitu deh kira-kira pengalaman gue seminggu saja pakai HP Android lagi. Tentu preferensi gue belum tentu sama dengan kebanyakan orang. Video ini pun tidak berusaha menjawab pertanyaan apapun, hanya keisengan gue belaka. Tapi barangkali itu bermanfaat kan buat kalian. Barangkali gitu ada yang mau iseng nyobain migrasi ke platform lain gitu kan. Nah sekian dari gue, semoga bermanfaat. Gue Fitri pamit, bye.